sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian menonton. Selamat datang di Win Channel. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Langsung saja kita ke alur utama Wafer Power Elixir part ke-9. Part ini dimulai dari Ihyuk yang menanyakan kepada Jiwo tentang keadaannya karena Jiwo sudah tubuhnya beset-beset karena pertarungan kemarin. Namun Jiwo menjawabnya dengan, "Aku masih bisa bertarung," kata Jiwo. Ihyuk pun kagum kepada mereka berdua, seperti Jisuk yang sangat kuat walaupun dengan usianya yang segitu, dan Jiwo pun dengan pertahanannya dia bisa menahan serangan Jisuk walaupun dia baru saja mengerti bahwa dia itu adalah Awaken. Namun sebelum dimulai, Ihyuk pun berkata lagi bahwa mencukupkan pertandingan ini. Karena apa? Karena Jisuk dari tadi belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan Kaiden pun dalam hatinya juga berkata, bagaimana Jiwo, apa yang akan kau lakukan sekarang? Karena ternyata Jisuk belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun Jiwo pun tetap ingin melanjutkan pertandingan itu dengan mantapnya. Tanpa pikir panjang, Jisuk pun langsung mengeluarkan kekuatannya lebih banyak. Ia pun meneriakinya, namun Jiwo melarangnya. "Tolong biarkan pertarungan ini berlanjut," kata Jiwo. Akhirnya pun Jiung angkat bicara, di mana dia memperbolehkan pertandingan itu karena keinginan Jiwo. Jiwo yang tadi menyadari pergerakan dari Jisuk, di mana Jisuk menyerang lebih awal. Oleh karena itu sekarang pun Jiwo menyerang duluan. Namun bisa ditangkis oleh Jisuk, dan Jisuk pun dengan kekuatannya menyerang Jiwo, namun Jiwo berhasil menghindar dan menangkisnya. Dan dengan percepatan pergerakannya, Jisuk pun mulai kewalahan terhadap Jiwo. Namun dia sudah cepat beradaptasi, di mana dia menciptakan dinding dari angin yang dia kendalikan. Dan saat Jiwo mendekat, angin itu pun langsung meledak di depannya, di mana Jiwo menjadi terpental dan terluka parah. Banyak dari beset-besetnya tambah dalam sehingga banyak darah bercucuran. Dan Jisuk berkata, "Apakah kau akan diam saja?" berkata pada Ihyuk. Dan Jiung pun meminta Ihyuk untuk membawa Jiwo ke ruangan perawatan. Namun Jiwo menolak. Dia masih berdiri dengan tegak dan mengatakan bahwa bisa bertarung lagi dan ingin melanjutkan pertarungan tersebut. Dan semua pun heran ke arah Jiwo, seperti Jiung, Ihyuk, dan Kaiden. Mereka pun heran sekaligus kagum terhadap keteguhan hatinya, atau karena dia tidak pernah flashback keingatan Jiwo, di mana Jiwo kecil dia melihat kucing yang ingin ditabrak oleh mobil, dan dia pun langsung menyelamatkan kucing itu dengan kekuatannya. Saat dia berhasil menyelamatkannya, orang-orang di sekitarnya yang melihat Jiwo, mereka pun mulai membicarakannya. Sehingga Jiwo kecil pun langsung lari ke rumah dan masuk ke kamar lalu menangis di pojokan. Jiwo pun yang teringat itu, dia bertekad sangat kuat bahwa walaupun sekarang ini sakit, lebih sakit dari disayat pisau, bahkan seperti ditabrak mobil, aku akan tetap meneruskannya. Tekad Jiwo karena dia tidak ingin lari lagi dari kenyataan. Dia pun meminta untuk melanjutkan pertandingannya kembali, dan itu pun dituruti oleh Ihyuk. Jisuk pun menyadari bahwa saat dia tidak mengalahkan Jiwo secara telat, maka Jiwo tidak akan pernah menyerah atau dia akan terus bangkit. Sehingga Jisuk pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang banyak dan menyerang Jiwo dengan cara membuat angin seperti anak panah dan melemparkannya ke arah Jiwo dengan jumlah yang banyak. Jiwo pun
teringat kata-kata Kaiden sebelum melawan Jisuk, di mana Kaiden berkata bahwa kau untuk pertama seperti saat melawan Jisuk, biarkan Jisuk menganggapmu sebagai lawan yang mudah, sehingga dia akan memiliki banyak celah untuk kamu menyerang. Kamu simpanlah kekuatanmu untuk serangan terakhirmu. Satu pukulan terakhir, walaupun kesempatannya hanya 0,1%, namun gunakanlah cara itu, kata Kaiden. Satu-satunya cara yang bisa membuatmu menang. Jiwo pun langsung mempraktekannya, di mana saat keadaan fisiknya seperti itu, dia pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Saking cepatnya hingga Jiong dan Ihyuk tidak bisa mengikuti pergerakan Jiwo, termasuk juga Jisuk. Tiba-tiba Jiwo sudah di samping Jisuk, di mana dia memukul Jisuk di daerah kanannya dengan kekuatannya, di mana muncul listrik-listrik biru di tangan Jiwo dan langsung memukul Jisuk. Jisuk pun terpental dan sampai menghantam tembok. Semuanya pun kaget karena pergerakan Jiwo yang cepat itu. Jiwo pun langsung tumbang di tanah, di area maksudnya. Dan Jisuk pun didekati oleh Jiong, di mana Jiong berkata kepada Jisuk, kau sudah mendapatkan pelajaran yang sangat baik hari ini, kata Jiong kepada Jisuk. Namun sebelum itu, Jiong melihat Kaiden yang mendekati Jiwo. Dia pun berkata, kucing itu, kata Jiong. Kaiden pun mendekati Jiwo dan langsung berkata kepadanya, bagus nak, kerja bagus, kerjamu sangat bagus hari ini. Dan Jiwo pun berterima kasih kepada Kaiden. Ihyuk dan Jiong pun menuju ke arah Jiwo, di mana Ihyuk langsung menyandarkan Jiwo ke pangkuannya. Dan Jiwo pun berterima kasih kepada Ihyuk karena sudah menuruti keinginan keras kepalanya. Lalu dilanjutkan berterima kasih kepada Jiong. Dan selanjutnya dia pun berkata, Jisuk, teriak Jiwo, terima kasih untuk pertarungan hari ini, kata Jiwo. Dia berterima kasih kepada Jisuk karena sudah bertarung dengan sungguh-sungguh hari ini. Berhentilah tersenyum bodoh, kata Jisuk sambil terlihat bahwa mukanya itu. Setelah pertarungan Jiwo dan Jisuk berlahir, Jiong dan Ihyuk pun kagum terhadap Jiwo, di mana perkembangannya sangat pesat walaupun waktunya singkat. Scene berpindah di mana Jiwo sedang dirawat di UKS mereka. Jiwo dibalut perban di sekujur tubuhnya. Namun walaupun keadaannya seperti itu, Jiwo pun merasa lega karena dia sudah bertarung sekuat tenaga melawan Jisuk. Dia pun sudah merasa menjadi awekan sepenuhnya. Katanya, aku sudah menjadi awekan sepenuhnya, katanya kepada Kaiden. Kaiden pun juga merasakan seperti itu. Jiwo pun langsung tanpa disuruh Kaiden, dia langsung berlatihan spiritual seperti biasanya, yaitu berkultivasi di tempat tidurnya. Namun setelah beberapa saat, Kaiden menyuruh Jiwo untuk berhenti karena Kaiden merasakan ada yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Ihyuk. Saat masuk, Ihyuk pun menerangkan bahwa Jiwo sudah tidur selama 2 hari dengan keadaannya seluruh kulitnya besat-besat terkena luka, 5 tulang rusuknya patah dan 4 lainnya retak. Ihyuk pun menerangkan kepada Jiwo bla 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 dan bla bla bla. Namun saat di pertengahan dia pun berhenti karena dia sudah tidak tahan ingin memegang Kaiden. Kan tahu sendiri bahwa Ihyuk itu aslinya juga pecinta kucing.
Jiung pun langsung datang menyusul Ihyuk, dan saat mendekati Jiwo, dia langsung bertanya kepada Jiwo tentang Kaiden. "Apakah kau mengenal Kaiden?" kata Jiung. Jiwo dan Kaiden pun panik, di mana Kaiden menyadari bahwa Jiung ini sangat sensitif, sangat peka, dan dia hanya melihat sedikit, dia langsung mengaitkannya dengan Kaiden. Karena saat Jiwo memukul terakhir itu kan terlihat seperti ada bercak-bercak petir. "Siapa itu Kaiden?" kata Jiwo pura-pura tidak tahu. Lantas Jiung pun berkata kepada Jiwo, "Lalu siapa nama kucingmu itu?" Jiwo pun menjawab, "K." Hampir saja dia keceplosan dengan kata-kata K. Namun dia meneruskannya dengan nama kasein nitrat. Sehingga Jiung pun berkata bahwa itu adalah nama yang sangat unik. "Dan kucing itu selalu ada di dekatmu," kata Jiung. Namun Ihyuk pun membela kucing, di mana kucing yang walaupun kucingnya tidak ramah terhadap tuannya, tapi mereka masih terlihat imut, kata Ihyuk yang pencinta kucing. Scene berpindah di mana Wo-in sekarang sudah kembali ke sekolah, di mana dari pihak yang menahannya kemarin memutuskan untuk melepaskan Wo-in. Dan saat di kelas, dia pun langsung melihat bangku Jiwo, di mana bangku Jiwo kosong. Dia pun langsung berkata kepada teman di sebelahnya, di mana Jiwo. Temannya itu pun menjawab bahwa Jiwo seperti Wo-in, yaitu beberapa hari ini sedang izin. Scene berpindah lagi di mana Jisuk yang duduk sendirian merenungi pertarungannya dengan Jiwo tempo hari. Di mana saat asik-asiknya merenung, 3 temannya pun datang mendatanginya, dan mereka berkata kepada Jisuk, di mana murid-murid sudah mulai kelewatan karena mereka sudah tidak ada pergerakan. Kata mereka kan mereka itu preman sekolah. Namun dengan dinginnya Jisuk berkata, "Aku tidak tertarik, kalian urus saja sendiri." Dan Jisuk pergi meninggalkan mereka. Mereka pun masih berdiri di sana. Namun sesaat mereka pun melihat Wo-in yang mendekati mereka. Dan apa yang terjadi dengan Wo-in selanjutnya? Apakah akan bertarung dengan ketiga teman Jisuk atau bahkan bertarung dengan Jisuk sendiri? Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.